Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Kembali lagi kita berjumpa pada pembelajaran kita yang kelima di kelas 11 IPS, di mana kita akan melanjutkan topik kita tentang masalah sosial. Nah, yang C yaitu kita akan lihat ukuran-ukuran yang digunakan untuk menetapkan sesuatu itu sebagai masalah atau tidak. Yang pertama, tidak adanya kesesuaian antara harapan dengan kenyataan. Contohnya harapannya ingin punya pekerjaan, kenyataannya tidak punya. Nah, dia melakukan tindakan kriminalitas. Jadi ini sudah merupakan masalah sosial. Nah, perlu diketahui bahwa tiap masyarakat punya nilai dan norma yang berbeda-beda. Oke, yang kedua, kenapa dikatakan sesuatu itu masalah sosial? Dilihat dari sumber masalahnya. Ada yang dilakukan oleh manusia, ini disebut dengan gejala sosial, contohnya kriminalitas, kemiskinan, pencemaran lingkungan. Ada yang disebabkan oleh alam, ini namanya gejala non sosial. Contohnya adalah kemarau panjang sehingga mengakibatkan gagal panen mengakibatkan kemiskinan. Jadi kemiskinan ini sudah termasuk masalah sosial. Yang ketiga adalah pihak yang menetapkan sesuatu itu masalah sosial atau tidak. Dalam hal ini adalah pemerintah. Contoh yang terjadi sekarang ini adalah tentang virus corona, COVID-19. Nah, apakah ini masalah sosial? Nah, pemerintah yang menentukan. Dalam hal ini, ya. Yang keempat, masalah sosial nyata dan tersembunyi. Nyata ini maksudnya kelihatan, terlihat dengan jelas di sekitar kita masalah sosial itu, yaitu pengangguran, kemiskinan, kriminalitas. Yang kedua, masalah sosial tersembunyi atau laten. Nah, ini yang perlu disikapi dengan sungguh, karena ini tidak kelihatan ya, gerakan bawah tanah biasanya. Nah, ini contohnya adalah teroris, ISIS, komunis. Oke. Yang kelima, sesuatu itu dikatakan masalah sosial, perhatian masyarakat sampai sejauh mana. Kalau perhatian masyarakat itu besar, maka itu sudah dikatakan masalah. Jika perhatian masyarakat kecil, berarti itu belum masalah sosial. Oke, masuk kita yang ke D. Beberapa masalah sosial yang ada di masyarakat. Ini nanti banyak, tapi dalam kesempatan ini kita lihat saja yang pertama, yaitu kemiskinan. Jadi kemiskinan ini dari dahulu sampai sekarang ada, tidak bisa dihilangkan, tapi paling tidak diminimalkan. Nah, apa itu kemiskinan? Tidak sanggup memelihara dirinya sesuai dengan taraf hidup kelompoknya di mana dia berada. Atau yang kedua, kekurangan sumber daya uang atau harta untuk dapat memenuhi hidupnya atau meningkatkan kesejahteraannya. Yang ketiga, definisi kemiskinan, suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar atau primer. Contohnya apa? Ya beras, gula, dan sebagainya. Nah, kita lihat faktor penyebab kemiskinan. Di sini ada 4, yaitu karena kekurangan individu. Contohnya individunya atau manusianya cacat. Nah, ini berarti dari segi fisik mengakibatkan dia miskin. Yang kedua, faktor psikologis. Nah, ini dia, malas. Jadi Indonesia ini terkenal orangnya malas sehingga mengakibatkan miskin. Yang ketiga, rendahnya pengetahuan dan keterampilan sehingga kita tidak mampu bersaing di masyarakat luas atau di masyarakat dunia. Yang kedua, kenapa seseorang itu miskin? Karena adanya kebudayaan yang menyimpang, subculture. Contohnya adalah anak-anak jalanan yang kebudayaannya berbeda dari masyarakat normal. Yang ketiga, agensi. Ini dilakukan oleh orang lain. Rentenir ini sebenarnya bukan menolong, tapi malah menjerat dan membuat orang semakin miskin. Yang keempat, struktural. Sistem yang ada membuat anggota masyarakat tidak dapat menguasai sumber-sumber atau sarana pendapatan. Ya, sebenarnya ada. Nah, contohnya kalau di Indonesia ini ya pada masa Soeharto, itu sengaja masyarakat dimiskinkan supaya tidak mampu untuk melawan atau memberontak. Nah, sekianlah anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat dan dipelajari lagi catatannya di rumah. Salam sehat.